Yang sedang membutuhkan dana, aplikasi ini bisa menjadi salah satu solusinya ya. Jadi di pinjaman ini bisa sampai dengan 30 juta dan bunganya ini sudah sesuai aturan OJK ya. Mulai dari 0,2% sampai 0,3% per hari. Kemudian untuk cicilannya itu bisa sampai dengan 6 bulan. Dan yang penting lagi adalah aplikasi ini sudah terdaftar resmi diawasi oleh OJK ya. Kita bisa cek di sini. Jadi di surat edaran dari OJK per 31 Mei 2024, yaitu yang terakhir ya, ini masih terdaftar sebagai pinjaman legal yang terdaftar. Jadi nama aplikasinya ini adalah Uangmi yang nomor 39 ini teman-teman ya. Jadi nanti bisa di Android, bisa juga di Apple ya, di iOS ya. Jadi teman-teman aplikasi ini terdaftar resmi di OJK yang artinya ketentuan terkait bunga, terkait cara menagih itu sesuai aturan yang ada di OJK. Tidak ada yang namanya menyebarkan data, kemudian mengancam, mengintimidasi itu tidak ada ya. Kalau seperti itu ada yang melanggar silakan langsung saja laporkan ke OJK agar ditendang dari OJK. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman silakan bisa install aplikasinya itu ada di Play Store ataupun App Store ya. Uwangmi namanya ya. Kemudian nanti kalau sudah diinstal langsung saja teman-teman buka. Kemudian untuk mendaftar silakan masukkan nomor handphone aktif yang dipakai sehari-hari. Jangan nomor handphone baru ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Silakan masukkan kemudian centang dan juga klik jelajahi Uwangmi. Dan kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirim ke nomor telepon yang tadi sudah kita masukkan ya. Ada 4 digit silahkan dimasukkan dan kemudian teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini lagi ya. Nah, di sini langsung saja kita klik yang cek limit dan kemudian nanti tahap pertama adalah teman-teman akan diminta untuk foto KTP. Nah, pastikan foto KTP-nya jelas ya, fokus pada KTP. Jadi di kotak ini hanya KTP-nya saja, tidak boleh terlalu jauh ataupun terlalu dekat terpotong ya. Dan pastikan tulisan dan juga fotonya jelas ya. Bukan fotokopi KTP ataupun scanan ya, KTP asli. Oke, silahkan difoto kemudian klik langkah selanjutnya. Dan selanjutnya teman-teman akan diminta untuk mengisi beberapa data ya. Yang pertama adalah informasi diri mulai dari pendidikan, domisilinya di mana, alamat lengkap, kemudian juga alamat email dan juga nama akhir ibu kandung ya. Ini disesuaikan dengan yang ada di kartu keluarga ya, bukan nama panggilan. Kemudian klik langkah selanjutnya. Dan setelah itu teman-teman akan ada permintaan informasi pekerjaan ya, bekerja atau tidak. Nah, untuk yang berpotensi di ACC adalah yang bekerja ya. Silahkan klik yang bekerja. Sebelumnya disclaimer dulu ya bahwa ini bukanlah video endorse ataupun ajakan untuk mengajukan pinjaman. Ini adalah video tutorial saja ataupun sharing informasi bagaimana sih cara mengajukan pinjaman di Uangmi. Foto ataupun video serta materi lainnya yang ada dalam konten ini diambil dari berbagai macam sumber tujuannya untuk memudahkan penjelasan. Bisa saja nanti tampilannya sudah berbeda, tetapi untuk langkah-langkahnya harusnya masih sama ya. Dan kembali selalu saya ingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini, tapi jangan lupa juga kita harus pikirkan kebutuhan jangka panjang. Jangan sampai yang kita nikmati hari ini justru akan memberatkan kehidupan kita selanjutnya. Dan kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan langsung saja diisi ya, jenis pekerjaannya apa, gajinya kisarannya berapa ya, dipilih saja. Tanggal menerima gaji, kemudian lokasi, alamat, kemudian nama perusahaan dan juga nomor telepon perusahaan ya. Silahkan diisi, kemudian klik langkah selanjutnya. Dan setelah itu teman-teman akan diminta untuk mengisi kontak darurat ya. Ada 2 kontak darurat yang harus diisi, namanya silahkan diisi, kemudian nomor telepon dan juga hubungannya silahkan dipilih ya. Jadi yang bisa dimasukkan di sini hanya yang hubungannya tertera ada di sini ya. Oke, silakan diisi dua-duanya, tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena pinjol itu tidak boleh menagih ke kontak darurat. Hanya mungkin menanyakan keberadaannya, tapi tidak boleh sama sekali untuk menagih ke kontak darurat. Kalau ada yang menagih ke kontak darurat, langsung saja laporkan ke OJK ya. Oke, silakan diisi semua, kemudian klik langkah selanjutnya. Dan selanjutnya adalah proses untuk verifikasi wajah ya. Pastikan nanti internetnya itu stabil, kemudian di cahaya yang terang ya. Dilarang memakai topi, kemudian juga kacamata juga tidak boleh ya. Kemudian pastikan di cahaya yang terang atau cahaya yang cukup ya. Pastikan nanti wajahnya ada di yang oval ini ya. Oke, silakan kemudian nanti ikuti instruksi yang ada di saat verifikasi wajah ya. Silakan kalau sudah siap langsung klik mulai verifikasi. Dan setelah itu teman-teman ada proses ya, ini tidak lama, biasanya hanya beberapa menit saja. Nanti setelah itu teman-teman akan mendapatkan limitnya. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan rekening ya. Silahkan klik tambahkan rekening ini ya. Dan untuk rekening itu hanya bisa menggunakan rekening kita sendiri. Tidak bisa menggunakan rekening yang namanya berbeda dengan KTP yang tadi kita upload ya. Jadi tidak bisa yang namanya cair ke rekening orang lain itu tidak bisa ya.
Oke, silahkan ditunggu saja, nanti biasanya langsung akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di simulasi ini, di contoh ini, ada 7.200.000 limit yang didapatkan ya, seperti ini ya. Silahkan, ini teman-teman tidak harus dicairkan semua ya. Mulai dari 400.000 maksimal 7.200.000 ya. Kemudian untuk periodenya itu ada yang 3 bulan, ada juga yang 21 hari kali 3 kali ya. Kemudian ada juga yang 21 hari kali 2 ya. Jadi ini per 21 hari ya. Oke, silakan teman-teman dipilih mau berapa. Ini contohnya misalkan 7 juta ya simulasinya. Kemudian klik ajukan sekarang dan nanti teman-teman di sini ada rincian ya pembayarannya. Yang pertama kapan, kemudian juga rupiahnya berapa ya. Kemudian juga nanti yang kedua dan seterusnya teman-teman di sini ada ya. Nah, di sini yang paling wajib diperhatikan ya. Silakan ini saya contohkan ya. Pokok pinjaman 2.300.000 sekian ya. Kemudian bunganya 70.000. Kecil kan ya bunganya? Oke. Tetapi di sini ada biaya layanan yang menurut saya sangat-sangat besar ya. 700.000 hampir 800.000 ya. Ini kan hampir setara 30%-nya ya. Jadi teman-teman silahkan, ini mungkin bunganya mengikuti aturan di OJK, tapi untuk biaya layannya karena tidak diatur ya, ini ya menurut saya terlalu besar ya. Yang nggak masalah silahkan dilanjutkan, tetapi yang merasa ini sangat besar, kalau menurut saya ini sangat besar ya. Ini silahkan teman-teman di skip aja ya, jangan meminjam di sini. Silakan, masih banyak sekali tutorial yang lain, ada linknya ada di deskripsi ya. Oke, yang tidak masalah kita klik lanjutkan dan kemudian nanti ada konfirmasi tagihan seperti ini ya. Ini teman-teman ya, pinjamnya 3 bulan, jumlahnya 3 juta ya, detail biayanya sekian. Ini yang tadi saya maksud ya. Jadi nanti semua yang dikembalikan adalah 9.700.000 ya. Jadi pinjam 7 juta, waktunya adalah 3 bulan, mengembalikannya 9.790.000 atau hampir 9,8 juta, sekitar 2,8 juta 3 bulan. Teman-teman yang tidak masalah silahkan lanjutkan, tapi saya ingatkan kalau yang ragu-ragu atau mungkin keberatan saat mengangsur ya silahkan skip saja ya. Oke, silahkan langsung klik kirim kode SMS, nanti dimasukkan ke sini, kemudian klik ajukan untuk yang tidak masalah ya. Oke, dan jadi nanti teman-teman akan ada seperti ini ya perjanjian pinjaman ya, silahkan dibaca saja, scroll sampai ke bawah, kemudian klik setuju. Dan setelah itu nanti teman-teman akan muncul notifikasi pengajuan Anda berhasil dikirim ya. Di sini ada tulisan harap tunggu 1-3 hari kerja, tapi biasanya hanya beberapa menit. Kalau sudah muncul notifikasi seperti ini silahkan cek saja di rekening yang tadi dimasukkan ya. Dan hanya beberapa menit itu sudah masuk ke rekening ya. Teman-teman bisa klik kembali dan di sini pun sudah sekarang jadi muncul tagihannya ya. Ini tagihan terdekatnya kapan. Jadi ini untuk reminder ya. Nanti kalau untuk bayarnya gampang, tinggal klik aja di sini kemudian pilih metode pembayarannya mau pakai apa. Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman ya cara mengajukan pinjaman di Uangme. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman yang masih bingung silahkan ya diputar ulang video ini atau juga boleh bertanya di kolom komentar. Ataupun teman-teman yang punya pendapat tentang aplikasi Uangme ini ya, mungkin punya pengalaman juga, silahkan share di channel ini, di video ini agar bermanfaat untuk teman-teman kita yang lainnya. Dan tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.